Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kembaran Kulon yang saya hormati, Bapak Ibu GTT, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin kalian semua sudah hafal, namun jangan hanya dihafal. Kudeta G30 SPKI, namun sudah berhasil ditangkap dan kemudian langsung pada saat itu negara bisa dikendalikan. Pada tanggal 1 Oktober para pahlawan yang dibuang di sumur tersebut berhasil diangkat ke atas, dimandikan, dikafani, kalau yang beragama Nasrani juga diurus sesuai dengan agamanya, kemudian dimakamkan sebagai seorang pahlawan bukan oleh PKI. Ini berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam, tepatnya 30 September, yang kemudian berhasil ditumpas 1 Oktober 1965. Ini maknanya bahwa 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ora kosirong dino sedino biuranana. Siapakah pahlawan yang disiksa, dibunuh dan diculik hingga mendapatkan julukan pahlawan revolusi? Pernah mendengar namanya? Pernah, karena setiap tahun selalu diperingati. Besok Senin di kelas juga akan diulas oleh Bapak Ibu Guru dan boleh menayangkan filmnya, tokoh-tokoh gambarnya melalui LCD. Yang pertama Jenderal Ahmad Yani, ini tokoh jenderal utama di Indonesia. Kemudian Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Hartoyo, Brigadir DI Panjaitan, Brigadir Sutoyo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Ini sebenarnya ajudan dari seorang jenderal yang selamat. Jenderal yang selamat adalah Letnan Jenderal Nasution. Ini berhasil meloloskan diri, namun oleh ajudan, ini orangnya tampan, dia saat itu pengantin anyar. Ini Letnan 1 Pierre Andreas Tendean itu melindungi pimpinannya. Beliau mengaku, akulah Jenderal Nasution. Akhirnya Pierre Tendean ini yang dibunuh, yang ditembak, yang diculik. Jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Padahal beliau ini pengantin baru, rela mati demi Pancasila. Bapak Nasution selamat, namun yang menjadi korban salah satunya juga putri bungsunya Ade Irma Suryani yang saat itu masih sekolah di Taman Kanak-kanak. Betapa besar perjuangan pahlawan zaman dulu, rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan Pancasila. Tentunya kamu juga tahun
usianya, dengan sejarah dulu tanggal 30 September 1965 itu telah terjadi pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh PKI. PKI itu singkatan Partai Komunis Indonesia, ingin mengubah dasar negara kita, yang ingin mengubah ideologi bangsa kita, ideologi PKI. Intinya ini pendidikan negara yang berdasarkan bukan Pancasila. Pada saat itu gerombolan namanya itu satu hari melakukan kudeta, dimulai dari dini hari itu menyerang dan menculik para jenderal utama Indonesia dengan tujuan nek jenderal-jenderalnya sudah tidak ada, Pancasila bisa diubah. Ternyata tidak. Para jenderal ini dini hari dibunuh dan disiksa, kemudian dibuang di sebuah sumur yang sangat sempit namun dalam. Sumur itu berada di daerah Lubang Buaya di Jakarta. Jadi yang bernama Lubang Buaya itu bukan sumurnya, namun daerahnya. Dibunuh, diculik, dibuang di sumur yang sempit dan sangat dalam di daerah Lubang Buaya, di mana sumur tersebut sekarang didirikan monumen, namanya Monumen Lubang Buaya, untuk memperingati jasa para pahlawan revolusi yang telah berjuang mempertahankan Pancasila. Para jenderal tersebut dipaksa untuk menandatangani persetujuan bahwa Pancasila akan diubah, tapi ternyata mereka bersikukuh, mempunyai prinsip yang sangat kuat. Pokoknya walaupun disiksa bagaimana sakitnya, Pancasila harus dipertahankan. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, di mana tahun itu Bu Guru juga belum lahir, ini yang sudah lahir orang-orang yang sudah usianya di atas Bu Guru, itu berhasil ditumpas oleh tentara kita, RPKAD. Waktu itu komandannya Sarwo Edi Wibowo, menantunya Bapak SBY. Pak Sarwo Edi Wibowo ini komandan RPKAD yang berhasil menumpas gerombolan G30 SPKI. Beliau menantu dari Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana penumpasan ini di bawah pimpinan langsung Bapak Letnan Jenderal Soeharto, mantan presiden yang kedua. Besok kamu bisa membuka Google tokoh-tokoh pejuang zaman itu, tokoh-tokoh pengkhianat zaman itu.